Aba mursyidnya tempatnya ada bisunya semua orang datang padanya minta dibuka pintu hatinya, minta dibuka pintu hatinya. Sohibul wafa, nama yang mulia, tajul arifin, nama panjangnya. Semua orang cinta padanya karena baik budiman amalnya, karena baik budi dan alatnya. Ayo amalkan jahar khafinya, janganlah lupa tamannya nasibnya. Walaupun rendah tingkat dunianya, pasti mulia tingkat akhiratnya, pasti mulia tingkat akhiratnya. Ayo amalkan banyak zikirnya, juga sambungkan rabitanya. Amalan sunnah juga pengenakun daun jamu selembar kan ya. Walinya jangan dilupa, ya walinya janganlah lupa. Kalau sempurna sampai matinya, tidak kesasar dan sukmanya, disanjung Allah surga tempatnya, untuk jasadnya juga kafannya, untuk jasadnya juga kafannya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabi'an sa'ni wa daraji, afata yadi ratal alamin, ya'una
dan Allah muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kita sama-sama untuk tausiah yang disampaikan oleh para sahabat kita. Habis itu sudah disampaikan sama-sama buat sahabat kita, Ibu Haji bisa seluruh keluarga beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan sehat. Anak-anak beliau semoga diberikan yang soleh dan soleha. Segalanya adalah data itu yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata rumahnya, Allah berkata keluarganya, Allah berkata rezekinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati dalam kehidupan beliau sehingga kita sekalian mengharapkan dan kehormatan dalam kehidupan beliau agar senantiasa menjadi keluarga kita sekalian selalu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau segini aja kedenger ya, nggak usah pakai itu ngegendrung ting. Ya, halo kedenger nggak? Ya udah denger atuh gitu bilang. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallah. Assalamualaikum Syahiduna Umar Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru Rabbi bihaqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad arhaqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Pada malam hari ini kita kembali berkumpul melaksanakan kewajiban rutinan kita adalah khotaman setiap Kamis malam Jumat. Dan juga marilah kita sama-sama mensyukuri segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Adalah senantiasa sadar kepada nafas, karena nafas adalah perlambang hubungan kita dengan Allah. Sadar nafas adalah lebih baik dalam setiap kegiatan kita, perjalanan kita, apapun kegiatannya selama sadar kepada nafas. Berarti kita sadar tersambung kepada Dia yang maha hidup tadi ya. Maka pada saat kalian dzikir, saat kalian khotaman, kalian baca Quran, apapun yang dilakukan, sadarlah pada nafas itu. Karena sadar kepada nafas bahkan lebih utama daripada amaliyah itu. Kalian tidak sadar adanya nafas tadi semua ya. Maka pertama bersyukur bahwa alhamdulillah kemarin sudah melakukan perjalanan rohani selama seminggu ke Lombok. Kita bergabunglah dari berbagai wilayah, dari Lombok Utara, Lombok Selatan, Lombok Timur, ya. Dan kita sudah berziarah ke beberapa
makom yang ada di sana, yang insyaallah nanti secara ini Abah ceritakan, tidak di live ini ya. Yang keduanya, Abah juga berterima kasih buat saudara-saudara di Lombok, ini terutama buat Miate yang telah memberikan sorban ini. Barangkali Miate juga hadir malam hari ini ya. Salah satu penggemar Abah Setu ya. Abah datang ke tokonya belanja, tahu-tahu ada yang meluk dari belakang sampai kayak anak kecil itu kegirangan menemukan barang yang hilang. Lagi nonton live Abah, tiba-tiba Abah datang, coba bayangin coba. Dan dia sudah merindukan lama, orang yang ditunggunya ada di depan dia, di toko dia lagi gitu kan tadi. Luar biasa. Tadi semua. Nah inilah pada malam hari ini kita akan lanjutkan tentang apa yang sedang Abah bahas sekarang adalah STS, bukan TTS, apalagi WTS tadi, tapi STS tadi semua. Karena memang awalnya harus sadar, walaupun kita ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi eling mabok. Cirinya orang la ilaha illallah mabok, lagi pikirin hutang. Jadi orang la ilaha illallahnya mabok, yang dipikirannya mau wusul, itu mabok, itu mau wusul aja mabok. Nah, itu tadi semua. Nah inilah konsep yang sebenarnya orang salah kaprah. Tadi barusan sore ada Mursid Satariah ke sini, Abah bilang. Beliau bilang minta nanti bawa jatman para mursidnya ngumpul di sini. Coba. Bayangin tadi semua guru mana yang jadi kokolot kabehan. Udah dari seluruh Kalimantan, Lombok semua. Ini tamu kita dari Jambi, Pak. Insya Allah nih nanti kita akan pergi ke Jambi ya. Muara apa Pak? Bungo. Iya. Nanti jamaah ngumpulin duit dulu buat tiket. Ulah cicing wae di lemur. Tadi ya. Nah ini ya, pada malam hari ini kita pun masih tetap akan membahas tentang STS, sadar. Karena konsepnya karena zikir itu artinya apa? Ingat itu eling, tapi orang banyak berzikir tapi teeling. Zikirnya yang ingin lunas hutang itu zikir mabok. Zikirnya orang yang ingin duitnya rubah itu zikir mabok. Nah inilah konsep orang udah salah puluhan tahun di torikot aja masih tujuannya salah. Tadi tidak akan pernah sadar kalau demikian. Tadi, maka tadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang juga bagaimana kita menyadarkan diri kita. Padahal untuk sadar itu mudah. Tadi merasa kita melihat segala yang maujud itu Allah, sadar kepada Allah itu sadar. Pada saat melihat segala yang hidup tersambung pada Allah, sadar. Habis dikit la ilaha illallah, la ilaha, begitu pulang dari sini ada lihat orang mabok, ngamuk, itu nggak sadar. Nah, inilah banyak orang berzikir tapi mabuk. Ya. Bacaannya la ilaha illallah, kata Allah, pembohong kamu. Lihat kata Allah dalam Quran. Banyak orang zikir la ilaha illallah tapi kadib, pendusta. Nah inilah yang harus diluruskan oleh kita. Maka sadar adalah kita senantiasa tersambung. Maka malam hari ini Abah membuat judul karena dari pertanyaan teman tentang surat Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Seolah-olah kalimat langsungnya dalam terjemahan Depag, Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang tersebut tidak mau berubah. Yang dimaksud Allah berubah itu apanya? Diri manusia ada diri dohir, ada diri batin. Merubah dengan diri dohir kayak sampai tenglek kayak gimana pun tidak akan bisa karena manusia punya ruh dan punya jasad. Makanya lagu Indonesia dikatakan bangunlah jiwanya, bangunlah. Nah itu.
Berarti Allah tidak akan merubah tubuh manusia yang punya hati. Itu terjemahannya. Selama hatinya tidak diluruskan dan tidak dirubah. Berarti zikir itu bukan untuk melunasi hutang. Zikir itu bukan bahkan untuk wusul. Selama orang ingin wusul berarti dia hawa nafsu. Zikir itu untuk membersihkan tazkiyatun nufus, membersihkan kolbu. Kalau jiwanya sudah berubah, maka tubuhnya akan bisa dirubah. Tadi semua. Maka luruskan niat zikir kita. Dan Allah berkata, Allah hanya akan mau merubah seseorang kalau manusia itu mau merubah. Maka kenapa dalam ayat Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Seandainya kamu tidak mau, kata Allah, membunuh dirimu, walau anna katabna, kalau seandainya aku wajibkan, cuma Allah tidak mau mewajibkan. Maka itulah Allah serahkan kepada kita. Kalau kamu mau merubah dirimu, maka aku pun mau merubah diri. Yang bisa merubah diri kita adalah Allah. Tapi kitanya harus mau dirubah oleh Allah. Itu. Sucikan rumah Allah yang ada pada dada kita. Tadi semua. Maka bersihkan dari niat-niat yang selain Allah. Maka tadi, orang yang zikirnya tujuannya dunia, mabok. Orang yang zikirnya tujuannya bahkan surga, mabok. Zikir itu adalah untuk mendekatkan kita dengan Allah. Kalau semuanya sudah jiwanya berubah, maka insya Allah batinnya berubah, maka dohirnya akan berubah. Tadi semua. Itulah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai kamu mau merubah jiwamu. Ngerti nggak? Sementara yang kamu inginkan berubah tubuhmu. Tidak mungkin selama kamu tidak merubah jiwamu. Maka itulah kata Allah, walau anna katabna alaihim, seandainya aku ingin wajibkan, katabna alaihim tadi, aniktulu anfusakum, bunuhlah dirimu, lawanlah dirimu, panakkan dirimu, matikan dirimu, tadi semua ya, untuk kita mendekat kepada Allah. Cuma kata Allah, ma fa'aluhu illa qalilun minhum, tapi tidak ada yang mau melakukannya, hanya sedikit dari kalian, tadi semua ya. Maka mari kita lihat kenapa manusia banyak kesulitan. Karena pada dasarnya sudah banyak Abah sering jelaskan dalam kitab Hikam. Al-kaunu kullu zulmatun wa innama ana rohu duhurul haqqi fihi. Paman ra'al kauna walam yashhadu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu sumusul ma'arif bisuhubil asar. Al-kaunu kulhu, alam seluruhnya al-kaun, kaun segala perkara selain Allah, kaun. Tadi. Laut kaun, bumi kaun, tiang kaun, manusia kaun, anjing kaun. Segala apapun yang selain Allah disebut kaun. Tadi semua. Alam, boleh. Tadi semua. Makhluk, boleh disebutnya. Tadi semua. Maka tadi, al-kaunu kullu zulmatun. Tadi. Dikatakan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, kullu syai'in halikun. Nah, syai'in boleh, syai'un boleh. Kullu man alaiha fanin, fan boleh. Segala sesuatu itu hancur. Segala sesuatu itu adalah mati. Berarti kalau Bapak ingin merubah tubuh ini, tidak mungkin makhluk mati bisa memberikan yang bisa memberikan pertolongan yang
hidup. Yang hidup adalah jiwa. Maka itulah sadar. Bangunlah jiwanya. Makanya lagu Indonesia juga bangunlah jiwanya, bangunlah Sekarang manusia sibuk bikin pondok, bikin itu merubah raga. Bikin sekolah, bikin apa, bikin pendidikan, bikin training. Tapi jiwanya tidak dihidupkan. Semua, ya. Inilah kegagalan akhir zaman. Al-kaunu kulluhu kabehanana zulmatun paeh. Tidak punya daya. La haula wala quwata. Tadi semua, ya. Wa innama ana rohu duhurul haqqi fihi. Dan yang menghidupkannya, dan yang menggerakkannya, dan yang menjadikannya bisa berubah adalah duhurul haqqi fihi, adalah penampakan dohirnya, wujudnya, sadarnya, hadirnya sang hak. Maka tadi kata Abah, sebelum memulai pekerjaan sekarang biasakan la ilaha illallah bareng. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah Qul salli ala Muhammad sallallahu. Itulah jiwa. Ruhmu adalah Muhammad. Hanya Muhammad yang bisa memaujudkan segala perkara. Hanya Muhammad yang bisa menjadikan datangnya segala hanya Muhammad yang bisa segala perkara itu ada. Bikana makana biyakunu mayakunu pawujudul awalimi bi. Begitulah cara kita ingin menghadirkan segala perkara, mendohirkan segala perkara dalam segala apapun. Maka itulah yang harus dibangun kesadaran kita dalam setiap perbuatan. Maka kita faman ro'al kauna, barang siapa yang nenyok sagabeh pirang-pirang kaon tadi semua. Walam yashadhu tadi semua, ya. Fihi au indahu au qablahu au ba'dahu, ya. Barang siapa yang melihat penampakan sang hak padanya, karena itu barang siapa melihat alam yashadhu fihi au indahu, ya, pada alam, ya, au qablahu sebelum alam, au ba'dahu setelah alam. Berarti apa? Menyaksikan Muhammad sebelum melihat segala karena segala makhluk itu ada karena nurnya Muhammad. Tuh. Berarti orang yang sudah melihat segala makhluk, melihat Rasulullah, berarti nurnya Muhammad sudah nampak sebelum ada makhluk. Au indahu, au qablahu, atau nurnya masih nampak setelah melihat sesuatu. Karena sesuatu itu tidak akan ada kalau tidak ada cahaya. Au ba'dahu, masih nyemeng katingali kurang nur Muhammad. Maka dikatakan adalah faqad awazahu wujudul anwar. Sungguh ia telah mencapai keberadaan cahaya. Adalah dikatakan adalah wujudul anwar, dikatakan di sini apa? Tapi tidak menyaksikan alam pada alam sebelum atau sesudah alam, maka dia adalah wahujibat anhu sumusul ma'arifi bisuhubul asari. Sungguh ia telah mencapai keberadaan cahaya. Matahari adalah anhus sumusul ma'arif, adalah sinar matahari ma'rifat, itu pasti terhalang tadi. Maka Bapak kalau melihat sesuatu, ingin sesuatu, lihatlah mobil itu tidak mungkin wujud sebelum adanya nur Muhammad. Tah tengok nur Muhammad na mobil wujud kayak.
au indahu au qab lahu terus tanyo eta mobil sehingga masih aya nak disebabkan ayahnya nur au ba'dahu lihat lagi sampai dia nampak. Sebetulnya banyak ilmu Allah yang sebetulnya begitu banyak keajaiban pada manusia, tapi manusia tidak mampu tadi. Ada dikirnya dikir poek, dikir ho, zikir lupa, ingat tapi lupa. Akhirnya lagu siapa tuh yang ingat-ingat lupa? Hah? Kuburan, nah itu cocok. Jadi kuburan. Tadi ingat tapi lupa. Itulah kuburan. Tadi cocok makhluk kuburan. Ingat tapi poho. Akibatnya la tastagrib wuku al-aqdari madum tapi hadidar. Janganlah engkau la tastagrib, janganlah engkau merasa heran wuku al-aqdari madum tapi hadihidar. Ulah heran naon anu datang kesulitan tina sakabeh dar termasuk awak maneh. Kesulitan pada tubuhmu, tidak mendapatkan apa yang kau inginkan dalam ilmu maupun apapun. Tadi semua. Fa innaha ma'abrozat illa ma huwa mustahiqu wasfiha wa wajibun natiha. Selama engkau berada di dunia ini, katakan pihadidar, fa innaha ma'abrozat illa ma huwa mustahiqu wasfiha wa wajibun natiha. Karena dunia ini, jasad ini, bangke, badan ini, mayit, kayak tadi, al-kaunu kulluhu zul. Ini harus berubah paradigmanya. Sadar, bukan tubuh ini yang ingin. Tadi semua. Maka Abah suka menciptakan. Nanti kita ajarkan tentang STS. Maka kalian ikuti live Abah yang STS itu. Ya, sadar. Tubuhkan sadar. Bahkan cipta nanti. Karena kamu itu siapa? Nafahtu fihimir. Kita ditiupkan oleh. Maka tadi kata Allah. Innallaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma. Nah ini. Hatta yugayyiru ma bi anfusihim ini. Rubahlah jiwamu. Pantaskan jiwamu. Dari semua. Ya. Maka nanti dalam amaliyahnya Abah ajarkan. Jadi jangan aneh. Kalau engkau merasa banyak kesulitan di dunia. Hayang duit, teboga duit. Hayang ilmu, teboga ilmu. Hayang imah bisa punya rumah. Tadi la tastagrib buku al-aqdari madum tapi hadidar. Fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahiqu wasbiha wa wajibun natiha. Karena memang tubuh ini tempatnya kesulitan. Raga ini tempatnya namanya juga la haula wala. Ingat tapi alias kuburan. Maka itulah manusia sekarang ada di alam yang dikubur adalah jiwa kalian yang sedang tertidur, terkubur tadi. Maka jangan aneh, hayang itu hese, hayang iya hese. Aya benang menang madong. Aya dapat nipu. Aya dapat mola. Ada dapat istidroj. Ada dapat akal-akalan, bukan pemberian. Maka di dunia tidak akan pernah dia abadi. Datang, pergi, datang, pergi, datang, pergi. Paling pun kalau ada untuk maksiat. Nah ini ya. Dikatakan fa innaha ma'abrozat illa ma huwa mustahiqu wasfiha wa wajibun natiha. Karena dunia ini, karena jasad ini, karena layon ini, karena bangke ini adalah merupakan melahirkan apa selain daripada konsekuensi keberadaannya untuk susah tadi semua ya. Maka dilanjutkan oleh Syekh Athaillah, ma tawaqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika. Permintaan tidak tertahan selama engkau minta dan bersandar pada Tuhanmu, bersandar pada jiwamu, bersandar pada ruhmu. Wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Dan tidaklah mudah bila engkau bersandar pada tubuhmu. Sholat pakai tubuh.
Dikir pakai tubuh, cari duit pakai tubuh. Kojai-kojayan dina wahangan yang cai. Berenang di dalam air mencari. Inilah orang yang tidak sadar. Orang dikir yang tujuannya dunia. Itu orang berenang di atas air mencari. Tolol enggak? Uaknya tolol. Maka Abah selalu usir kalian kalau tujuan ke sini mencari dunia, tujuannya dikir, ngapain? Nggak ada gunanya. Tidak akan bisa merubah. Paling-paling madog. Ujung-ujungnya. Ya. Wala tayasyara matlabun anta talibhu binafsika. Dan matawaqafa matlabun anta talibhu birabika, permintaan tidaklah tertahan. Ini kebalik. Selama yang minta ruhmu bukan jasad. Wala tayasyara matlabun anta talibu binafsika tadi. Dan permintaanmu tidak akan mudah tadi semua. Wala tayasyara, tidaklah mudah bila engkau meminta dengan tubuhmu. Maka sholat tadi katakan wa ma qana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyatan. Sungguhlah sholat mereka yang pakai jasad itu tapi tidak menghadirkan ruhnya dalam sholat. Adalah hanya siulan dan tepuk tangan. Fawailul lil musallin. Kenapa fawailul lil musallin? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun alladzina hum, karena riya. Riya. Dia tidak ada kalau kamu ada. Dia tidak menolong kalau kamu yang bekerja. Coba pahami, merubah diri dengan Allah itu sederhana dan mudah. Tadi syaratnya kata Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum. Seandainya aku ingin wajibkan, bayangkan Allah ngomongnya pakai lau. Kalau saja aku wajibkan, kata Allah, aniktulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Awikhruju min diarihum, keluarlah dari dirimu. Keluarlah hei ashabul kahfi dari guhamu. Hei iblis, keluarlah dari Adammu. Hei Namrud, keluarlah dari Ibrahim. Hei Fir'aun, keluarlah dari Mus. Sama intinya. Hei Musa, sembelihlah sapi itu. Sama gak perintahnya? Ini yang dipencit sapi deui, sapi deui. Kalau kamu bisa dengar itu sapi, pada saat digeletakkan lehernya, mau diginiin sama yang nyembelih, dia nengok. Pernah nggak lihat sapi nengok? Dia bilang, hei, yang nyembelih, lu kapan disembelih? Cuma hanya telinganya saja tidak mau mendengarkan. Tadi semua. Maka kata Abah, hati-hati yang nyembelih hewan kurban. Yang menghidupkan Allah sapi itu. Yang boleh mencabut juga hanya Allah. Harus pahami cara menyembelih binatang. Tadi. Karena dorau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Hanya dia yang boleh mencabut nyawa sapi itu. Bagaimana caranya? Makanya harus ngerti caranya. Jangan seenaknya. Siapa yang menciptakan hidup? Allah. Siapa yang beri hidup pada sapi itu? Allah. Dan sebetulnya isyarah Allah syariat itu sebenarnya bukan pada sapi itu. Makanya kisahnya Nabi Ibrahim suruh nyembelih Ismail. Tadi semua, sembelihlah diri kita, kata Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Hei Musa, katakan pada umatmu, taubatlah kamu pada Allah. Taba ya tubuh taubatan. Maka selain yang kedua adalah sadar untuk tenang. Yang kedua adalah selalu sadar itu dengan istighfar. La ilaha illallah
Muhammad astagfirullah. Istaghfiru rabbakum innahu kana. Terus alaikum wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anharo. Anharo tuh rekening ngalir. Lain wahangan kerna dari surga wahangan. Sia daek wahangan hungkul ngalir. Tadi karena ngerti macakeun Qur'an oon. Kata Allah, istaghfiru rabbakum, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bergegaslah kamu kembali pada Allah. Taba yatubu taubatan. Bunuhlah dirimu. Tadi, fanakan dirimu kalau ingin berubah. Tadi, biarkan jiwamu, ruhmu yang akan merubahmu. Yang Allah tiupkan dari awal. Nafakhtu fihi mir ruhi. Tadi semua. Ya. Allah nyuruhnya begitu. Tadi semua. Maka, apa kata Allah? Wa yumdidkum bi amwalin. Tuh, Allah bakal turunkan wal banin anak. Yaj'alakum jannatin, akan beri surga. Surgana ya ayeuna atuh surga teh masih teh beuheung mangi. Inilah konsep udah ngaco surga di sono. Ya udah sini belangsak aja ya. Senang di sono. Ya udah sini susah aja ya. Kamu tuh hidup hari ini. Disinilah jannatul ma'wa. Ada bidadari di sini. Tuh bidadari di tukang tuh. Barilah. Hayo we. Di sono. Bari teh nyaho di sono teh di mana? Emang pernah ke sono? Tadi. Inilah konsep-konsep gara-gara orang-orang tadi Orban Baalwi. Tadi di sono biar jadi panitianya gue, kumpulin duitnya ke gue mah udah happy di sini, lu nyemplung di sono. Ini kan ketololan tadi semua. Ya, pahami itu ya. Maka kenapa Allah ingatkan wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha rogoda. Hei Adam dan Hawa, turun sia ka dunia ieu. Nikmati ku sia ieu surga. Siapkan makananmu, pakaianmu, makananmu, buah-buahan. Jannatin tajri min tahtial anhar. Jannah yang sungainya mengalir, rekening mandirinya aya, BCA-na aya. BRI-nya ada. Itu tuh Allah kalau ibaratkan air itu udah sumber kehidupan, rizki, luas mananya. Tadi. Ya jangankan di sono, di sini aja ATM ngajajak lewat terus. Kunaon mang lewat tuh ATM. Tegaduh ATM. Tadi semua. Inilah. Apalagi orang-orang yang pengen nonyok abah. Biar saya hidup di sini menderita. Yang penting di sana bahagia. Judulnya ontohon. Firman Qur'annya juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati cuh. Kalau bidayahnya hasanah, nihayahnya baru hasanah. Kalau nggak hasanah bidayah, mual hasanah nihayah. Tadi semua. Maka di sini katakan mata waqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Maka tadi kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dah, kalau hatta yughayyiru ma bi anfusihim, rubahlah jiwamu. Maka engkau akan dirubah oleh Allah untuk dibawa kepada keberkahan Allah. Dari semua.
Bukan sebaliknya, dikir dahinya la ilaha illallah, hutangnya ingin lunas, la ilaha illallah, ingin dapat jodoh, la ilaha illallah, warungnya biar rame, nggak ada gunanya. Tadi inilah salah konsep ya. Kita lanjutkan dalam bab zikir saja ini semua ya. Apa selanjutnya? Banyak sebetulnya yang, nah inilah. Maka Syaikhullah berkata, syu'aul basirati yushiduka qurbahu minka wa ainul basirati tushiduka adamaka liwujudi. Tuh dengerin. Syu'aul basirah, sinar basirah, bercahayanya pikiranmu. Tadi sadar pikir, sadar napas, sadar pikir, pikiran, hati-hati dengan pikiranmu. Itulah kenapa di dalam film Mahabharata yang bisa bicara dengan Krishna siapa? Arjuna. Arjuna itu seumpama adalah pikiran. Maka yang boleh bicara dengan ruh kita adalah pikir. Sementara Krishna adalah merupakan avatar, merupakan perwujudan Tuhan dalam diri manusia yang disebut ruh. Ruhlah yang akan diskusi dengan pikiran. Maka hati-hati dengan pikiranmu. Maka Abah suka ciptakan sadar, tenang, maka ciptakan oleh kalian. Karena kalian ini bukan makhluk ecek-ecek, tapi adalah mazhar Allah, wujudullah, ainullah, hakikatullah. Kita di alam dunia ini. Maka pada saat kamu berpikir, saya ini orang belangsak, maka Allah mengaminkan, amin. Pada tubuhmu sendiri, ya Nabi, salam alaika. Berarti dia telah memberikan salawat padamu tadi. La ilaha illallah Muhammad wujud. La ilaha illallah Muhammad nurhaq. La ilaha illallah Muhammad astagfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad sallallahu. Nah, barulah terakhir dari Abah. Bahwa dikatakan la tatruki dzikra li adzani khudurika ma'allahi fihi li anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Ya. Fasa ayyarfa'aka min dzikrin ma'a wujudin ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudin yaqdatin wa min dzikrin ma'a wujudi yaqdatin ila dzikrin ma'a wujudi hudurin wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikrin ma'a wujudi ghaibatin. Dari izin ghaibatin ila wujudi dzikrin musyahadah. Nah itu kalau sudah musyahadah terbentuklah, terwujudlah di situ. Tadi ini adalah daun. Ya, ada bagian luar dengan zikir ada bagian dalam dengan zikir khofi. Pertama tadi kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'an, sampai kamu berubah jiwamu. Tadi semua. Maka tidak cukup dengan zikir ma'agoflatin dulu. Apa tadi? La ilaha illallah. Rubahlah yang tadinya adalah pembohong, mengurangi bohongnya. La ilaha illallah. Yang tadinya pemalas akan berubah menjadi La ilaha illallah. Mulai dia berubah. Yang tadinya hatinya dengki, iri, mulai berubah. La ilaha illallah. Itu dicabut tadi semua. Maka berubah dari zikir ma'agoflatin kepada zikir ma'ayakdotin. Hatinya sudah mampu menyaksikan Allah. 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 Ini dilatih nyebut Allahnya Allahu. Allahu. Mari kita nyaksikan naon. Ayam waktu dia ngerabin telur ditetesin dari luar, bisa nggak? Orang torikot sekarang dikit-dikit talkin, dikit-dikit talkin. Talkin itu sama aja telur dipatuk oleh induknya dari luar, masukin ke dalam, bisa nggak? Enggak. Karena seharusnya kita seperti burung, kata Nabi Isa, lahir 2 kali, lahirkan dari ibu, yang kedua lahirkan dari dirimu sendiri. Tugas guru itu ngeremi.
Maka tidak semua telur bisa netes. Kalau kalian lihat telur yang tidak netes, pasti ada bekas patukan ibunya. Benar gak? Ada telur yang ada netes, luarnya sudah bohek beberapa. Itu pasti perbuatan ibunya. Itu perbuatan mursyidnya itu, yang mentakin tok-tok. Ngerti gak? Maka itulah kenapa yang disebut murid dari kata murad, iradah. Yang punya berkehendak harus Inilah kebodohan. Murid itu yang aroda. Muridnya sorangan mung wusul. Bapak yang wusul, mau deket jeung guru yang semung. Tadi. Aroda. Semuanya datang keinginan, lihatnya orang Jambi ini. Jauh, udah deket, semung datang ke Abah. Coba. Ya Karim, teuing hayang naon jelema ayeuna. Tadi. Ya. Murid itu adalah tadi nggak gampang jadi murid toriko. Maka tadi Abah nggak mau menggunakan istilah murid sahabat. Karena kamu tidak keinginan tadungtungnya dipatokan terus ku inung nanti luhur. Akhirnya kacing. Nah, kalau balik tekian kacing calang. Aing nyaksikan puluhan tahun. Lolobana kacing calang. Tong-tong laletikna. Nu jalebrogna kacing calang. Makan keluarga kalau kacing calang. Terus saya apa adanya. Karena ini saksi hidup 40 tahun. Ilmu henteu, dunia henteu, jabatan henteu. Ya sesolongan kos laukana naon sangkalim. Silahkan kamu mengikuti yang mana. Tadi semua. Seloyong sana, seloyong sini. Inilah karena salah kitab Sirul Asrornya nggak dibaca dengan baik. Miftahus Sudurnya nggak dipahami dengan baik. Akhirnya seolah-olah asal dipatuk ke guru dukut wangus murid. Enak aja. Tadi semua. Tadi semua. Murid itu dari kata aroda. Maka kehendaknya itu tadi. Sama aja Allah aja bisa merubah nggak? Bisa. Tapi kenapa Allah nggak mau merubah? Karena kamu yang harus berubah. Aroda. Harus ada iradah Allah tumbuhkan pada dirimu. Sehebat apapun gurumu. Nabi Muhammad tidak bisa mengimankan Abu Thalib. Paham itu? Kenapa? Karena Abu Thalib tidak ingin. Tidak punya iradah. Allah pun pakai walau anna katabna. Seandainya aku ingin wajibkan. Tapi Allah tidak ingin. Karena semua muridullah, murid mursyid, murid siapapun tetap muridlah yang punya keinginan. Nah inilah yang harus kita rubah. Maka zikir, dari zikir ma'agoflatin, kalau cuma menyebut-nyebut la ilaha illallah, tapi tidak menafikan dan mengisbatkan apa yang harus diisbatkan. Tadi menaik kepada zikir ma'ayakdotin, menyebutkan Allah, Allah. Naik pada zikir ma'hudurin, hu. Naik pada zikir ma'agwaibatin, jempling la sautin la harpin. Barulah zikir kepada musyahadah, menyaksikan. Sebetulnya semua orang adalah akan berhak menyaksikan dan melihat itu dengan jelas. Tadi semua, ya. Maka inilah barangkali apa namanya kita belajar semua, tapi belajar itu harus ada perubahan. Kan tadi seharusnya kata Abah, seharusnya segala isi alam ini merahmatmu. Karena kita ini adalah harusnya menjadi rahmatan fil alamin. Maka Abah ajak nanti sebelum melaksanakan dzikir apa semua itu tadi biasakan la ilaha illallah Muhammadullah, tadi la ilaha illallah Muhammad nurhaq, la ilaha illallah Muhammad astagfirullah, tadi semua ya. La ilaha illallah kun sholli ala Muhammad ajaztukum.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja yang bisa Abah sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sehat semua tadi ya. Tadi maaf tadi jadi karena Abah itu sekarang jadwalnya agak panjang. Tadi Jamal udah nanya, "Bah, ini ada pengajian, Mbak." Ya kata Abah mau diliburin terus juga nggak apa-apa. Abah mau udah nggak perlu pengajian. Ngagawekeun. Terserah mana jadinya mal. Arek ngaji heg itu sabodo. Itu. Iya. Kok